Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak sekalian. Bagaimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran Al-Qur'an hadis kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah pada hari ini adalah dengan materi hadis keutamaan belajar Al-Quran. Sebelum Bapak lebih lanjut menjelaskan, tolong buka buku paketnya untuk kalian yang belajar di rumah ya atau daring, yaitu pada pelajaran kelima, yaitu sekali lagi tentang hadis keutamaan belajar Al-Quran. Hadis keutamaan belajar Al-Quran ya. Ketika bulan Ramadan, kita berlomba-lomba meningkatkan ibadah. Hal ini dilakukan agar kita mendapat pahala yang banyak. Kegiatan sering kita lakukan untuk itu adalah dengan bertadarus atau membaca Al-Quran. Belajar dan membaca Al-Quran adalah kegiatan yang mudah kita lakukan. Selain itu, membaca Al-Quran juga mendapatkan pahala dan kebaikan yang besar. Membaca Al-Quran juga termasuk ibadah loh. Oleh karena itu, anak muslim atau anak yang beragama Islam selayaknya belajar dan membaca Al-Quran. Jika bacaan sudah baik dan benar, kita juga dianjurkan untuk mengajarkannya kepada orang lain. Dengan begitu, ilmu kita juga bermanfaat bagi orang lain. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Oleh karena itu, sesudah selayaknya umat Islam membaca dan mempelajarinya. Belajar membaca Al-Quran tidaklah sulit, asal kita mau bersungguh-sungguh. Jadi anak-anak sekalian, kalau merasa tidak bisa atau kurang lancar, jangan patah semangat. Yang penting niat kalian tanamkan kuat-kuat dan bersungguh-sungguh untuk belajar Al-Quran ya. Apalagi membaca Al-Quran termasuk ibadah dan mendatangkan banyak kebaikan. Membaca satu huruf dalam Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan. Sementara satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat ya. Jadi nak, kalian belajar satu huruf sudah dapat nilai satu kebaikan. Nah, di dalam satu kebaikan itu Allah melipat gandakan lagi dalam 10 kali lipat ya. Pada hari kiamat nanti Al-Quran akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Maka kalian mendapat pertolongan di hari kiamat kelak? Tentunya mau ya. Siapa sih yang tidak mau ya? Hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran ya. Ada banyak hadis yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diceritakan dari sahabat Nabi, yaitu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan ya. Yang menceritakan adalah Sayyidina Utsman dan diriwayatkan oleh Bukhari. An Utsman radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Utsman radhiyallahu anhu, semoga meridai Allah anhu, daripadanya Sayyidina Utsman, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala bersabda, khairukum ya, sebaik-baiknya man ta'alamal Quran, siapa, artinya siapa saja ya, ta'alamal Quran, ta'alama ini belajar ya, atau mempelajari Al-Quran, ta'alamal Quran, belajar, barang siapa saja mau belajar Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, ta'alamal Quran ini mempelajari Al-Quran, wa'allamahu, dan mengamalkannya apa? Mengamalkannya yang telah dipelajarkan, yaitu Al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Ya, hadis HR ini hadis riwayat Bukhari nomor 4639. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa orang yang terbaik adalah orang yang terkumpul pada duanya perbuatan, yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi mempelajari dan mengajarkannya. Jadi kalau mau mengajarkan, otomatis kita harus belajar dulu mempelajari Al-Quran. Jadi seorang anak yang belajar Al-Quran dari gurunya, lalu mengajarkan kepada teman-temannya, ia termasuk orang yang terbaik. Ya, orang yang terbaik. Selanjutnya lagi. Yang dimaksud mempelajari dan mengajarkan di sini meliputi belajar dan mengajarkan bacaan yang baik dan benar, serta memahami isi dan maknanya. Selain hadis di atas ya, yang diriwayatkan tadi oleh Imam Bukhari, ada juga hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Aisyah ya. Sedangkan ini diceritakan oleh dari Sayyidina Aisyah. An Aisyah qalat, dari Aisyah berkata. Jadi Sayyidina Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Aisyah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi saqun lahu ajran ya. Ya. Jadi dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi saqun lahu ajrani. Yang mahir membaca Al-Quran, ia bersama para malaikat. Ma'as safaratil kiram ya, itu adalah para malaikat yang mulia ya, para malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil bararah, ia bersama para malaikat yang mulia ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an, sedangkan yang membaca Al-Quran ya, wa yatata'u fihi wa huwa alaisakun lahu ajrani. Nah, namun ia tidak tepat dalam membacanya dan mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Nah, jadi orang yang belajar Al-Quran sungguh-sungguh, tapi walaupun dia tidak tepat, artinya terbata-bata atau tidak lancar, tapi niatnya untuk belajar membaca Al-Quran itu adalah bersungguh-sungguh, maka dia dapat 2 pahala. Ayo bayangkan nak. Jadi yang sudah terbata-bata saja dapat pahala, apalagi yang lancar, baik dan benar, ya nak ya. Jadi disertai dengan niat yang sungguh-sungguh. Hadis riwayat Muslim nomor 1329. Orang yang mahir membaca Al-Quran adalah orang yang fasih bacanya. Fasih berarti bagus dan tepat bacaannya. Oh, ini jelas dapat pahala ya. Nah, adapun orang yang baru belajar dan tidak tepat bacanya, ia mendapatkan 2 pahala. Nah, yang ini kan adapun orang yang baru belajar dan tidak tepat bacanya, ia mendapat 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala membaca Al-Quran. Nah, sudah dapat tuh ya. Walaupun dia tidak tepat bacanya, tapi niatnya adalah belajar. Jadi ini tidak berdosa kalau di dalam belajar ya. Pahala kedua adalah pahala kesungguhan dalam belajar membaca Al-Quran dengan benar, meskipun di dalam belajarnya dia mendapat kesulitan ya, lama baru bisa, tapi dia tidak patah semangat dan bersungguh-sungguh sampai menjadi bisa. Nah, itu ya yang dapat pahala. Selanjutnya lagi, kewajiban muslim terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan di malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia
Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita wajib mempedulikannya. Kewajiban kita terhadap Al-Quran antara lain sebagai berikut. 1. Membaca. 2. Menghafal. 3. Memahami. 4. Mengamalkan. 5. Menyampaikan. Ya. Jadi 1. Membaca. Ya. 1. Membaca. Ya. Membaca tanpa membaca Al-Quran sangat mustahil kita dapat memahami maknanya. Membaca Al-Quran dengan benar hukumnya wajib. Sementara membaca Al-Quran dengan baik dan benar harus mengetahui ilmu tajwid. Tanpa mengetahui ilmu tajwid, seseorang tidak akan bisa membaca Al-Quran dengan benar. Jadi belajar membaca ya. Yang kedua, menghafal. Sebagai anak muslim kita perlu menghafalkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Tanpa menghafalkannya sulit bagi kita untuk mendapatkan mengamalkannya. Nah, sudahkah kamu menghafal surah-surah pendek? Ya. Tentunya sudah. Yang ketiga, memahami. Anak muslim harus dapat memahami isi Al-Quran. Mengapa demikian? Karena salah satu tujuan membaca Al-Quran adalah untuk memahami isinya. Ketika akan mengamalkan ajarannya, di dalam tentunya kita harus memahami isinya terlebih dahulu, bukan? Ya. Yang keempat, mengamalkan. Al-Quran adalah pedoman hidup muslim. Oleh karena itu, setelah memahami kandungan isi Al-Quran, kita wajib mengamalkannya dengan mengamalkan ajaran-ajarannya. Kita akan dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, menyampaikan. Setelah memahami isi dan mengamalkan ajaran Al-Quran, tidak selayaknya kita berhenti begitu saja. Masih ada kewajiban lain yang perlu kita lakukan, yaitu menyampaikannya kepada orang lain. Berbuat kebaikan untuk diri sendiri itu sangat bagus, akan tetapi lebih bagus lagi kalau kita juga berbuat baik untuk orang lain. Dengan demikian, ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Bahkan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain itu akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya bagi kita. Yang ketiga, adab membaca Al-Quran. Di atas telah diterangkan kewajiban muslim terhadap Al-Quran. Nah, berikut adalah wujud kita memuliakan Al-Quran, yaitu dengan menjaga adab-adab ketika membaca Al-Quran. 1. Membaca Al-Quran dalam keadaan suci, artinya berwudu, ya, menghadap kiblat dan duduk dengan sopan, ya. Artinya kalau waktu membaca Al-Quran diusahakan pakaiannya sopan. Kalau laki-laki jangan pakai celana pendek, ya, jadi harus tertutup, ya. Kalau perlu pakai peci, ya, atau pakai kupiah, ya nak ya. Kalau yang perempuan pakai jilbab, ya nak ya. Jadi harus sopan, ya, artinya tertutup aurat kita. Jadi aurat laki-laki itu nak ya di bawah lutut. Jadi usahakan pakai celana panjang atau pakai sarung, jangan pakai celana pendek. Juga perempuan jangan bajunya tangan pendek, harus tangan panjang dan berjilbab, ya. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan tartil dan tidak tergesa-gesa. Tidaklah layak seorang muslim membaca Al-Quran terlalu cepat sehingga menghatamkannya dalam waktu kurang dari 3 hari. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yaitu artinya barang siapa yang membaca atau menghatamkan bacaan Al-Quran dalam waktu kurang 3 hari, maka ia tidak dapat memahaminya. Wah, ya, jadi harus tarsil. Yang ketiga, membaca Al-Quran dan khusyuk. Orang yang membaca Al-Quran hendaklah tidak sekedar membaca, tetapi perlu memahami isinya. Jika isinya dapat dipahami, orang yang membacanya akan dapat khusyuk, menghayatinya. Oleh karena itu tidak jarang orang yang membaca Al-Quran hingga menangis karena mengetahui isinya. Keempat, memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Suara indah dalam membaca Al-Quran sangat dianjurkan. Jika ia khawatir menimbulkan riya, hendaklah suaranya dipelankan, ya. Kalau kita diberikan anugerah suara bagus, ya, jadi kita alhamdulillah. Tapi bagi yang suaranya pas-pasan gimana Pak? Enggak jadi masalah. Jadi yang penting baca Al-Qurannya sesuai dengan ilmu tajwid. Paham ya? Artinya jangan dilebih-lebihkan, ya. Ya, jadi artinya dirubah-rubah. Jadi betul-betul dengan kaidah ilmu tajwid, ya. Itu yang utama. Selanjutnya lagi adalah
Khulasah atau rangkuman. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Membaca Al-Quran termasuk ibadah. Membaca satu huruf Al-Quran akan mendapat satu kebaikan, sementara satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Sebaik orang-orang adalah mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Fasyih adalah bagus dan tepat bacaannya. Orang yang tidak tepat membaca Al-Quran mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahalanya pahala membaca Al-Quran, kedua pahala kesungguhnya mempelajari Al-Quran meskipun mengalami kesulitan. Di antara kewajiban muslim terhadap Al-Quran adalah membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, dan menyampaikan atau dalam artian mengajarkannya. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga dari apa yang Bapak jelaskan, anak-anak dapat memahami penjelasan Bapak ya. Jadi, Bapak akhiri dengan kata alhamdulillah dan juga Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.